anak di kota Probolinggo memilih untuk mengisi liburan sekolah dengan bermain permainan tradisional. Tidak hanya bebas bermain lumpur, si kecil juga seru-seruan menyaksikan karapan sapi brujul yang ada di Kelurahan Jerebeng Kidul, Kecamatan Wonoasi. Anak-anak menjadi tim hore saat kerabat atau tetangganya mengikuti lomba karapan sapi. Tugas mereka menyemarakan suasana di garis start dan garis finish agar tim karapan sapi brujul lari kencang saat karapan. Apa ini? Brojol. Apa sapi brojol? Lomba atau gimana? Lomba. Seneng nggak, Le? Senang. Ini kan musim liburan, seneng mana rekreasi sama nonton sapi brojol? Nonton sapi brojol. Karapan sapi brujul merupakan tradisi budaya kota Probolinggo. Karapan ini tak ubahnya sama dengan karapan sapi di Pulau Madura. Yang membedakan dengan karapan sapi di Madura adalah arena balap yang di medan berlumpur. Untuk melestarikan budaya karapan sapi brujul, pemerintah setempat menggelar lomba karapan di momen-momen perayaan nasional dan daerah, serta ulang tahun salah satu tim karapan. Dari Probolinggo, Jawa Timur, Hana Purwadi, Ainus melaporkan. Mobil kebakaran di Tanjakan Gunung Tiga. Video amatir merekam detik-detik sebuah minibus terbakar di kawasan Jalan Lintas Rawajitu, Desa Wonoagung, Kecamatan Rawajitu Selatan, Kabupaten Tulang Bawang, Lampung. Kobaran api dengan cepat melahap seluruh bagian mobil yang mengangkut bahan bakar minyak. Banyaknya muatan BBM membuat api dan asap hitam membumbung tinggi ke udara. Bahkan sempat terjadi ledakan hingga membuat pengguna jalan takut untuk melintas. Akibat insiden ini, pengemudi dan seorang rekannya harus dilarikan ke puskesmas karena mengalami luka bakar ringan. Menurut warga sekitar, terbakarnya mobil terjadi pada sore hari saat kondisi jalanan sepi. Tahu-tahu api udah membesar. Tapi waktu itu ada sopir sama keneknya di dalam. Bawa apa, Bu, mobilnya? Kalau nggak salah bawa bensin. Belum diketahui pasti penyebab terjadinya kebakaran karena masih dalam penyelidikan aparat Polres Tulang Bawang. Sementara itu, bangkai mobil yang hangus belum dievakuasi dan masih berada di lokasi kejadian. Dari Tulang Bawang, Lampung, Ahmad Lutfi Rosyadi, iNews melaporkan. Majar le, banyak majar sepeda nih le. Aksi kejar-kejaran antara seorang nasabah leasing sepeda motor dengan debt collector terjadi di ruas jalan Jembatan Suramadu, Jawa Timur. Petugas penagih hutang ini meneriaki orang yang dikejarnya agar berhenti, sembari menegaskan dirinya bukan pelaku begal. Kolektor bani begal ko, ambo. Perekam video berteriak kalau dirinya ingin menagih cicilan 3 bulan yang ditunggang pengendara motor yang tengah dikejarnya. Bajar, ajang surna. Telat 3 bulan lana. Menanggapi video viral tersebut, pihak kepolisian menduga orang yang dikejar debt collector ketakutan karena mengira sedang dikejar begal. Terlebih, insiden itu berlangsung di malam hari. Terkait debt collector, jadi memang debt collector itu adalah cara menagih hutang yang tidak sah. Apalagi dengan cara mengejar-kejar, kemudian menghadang, apalagi sampai merampas. Ya. Terkait utang piutang, apalagi cicilan kendaraan bermotor, itu semua sudah diatur lewat perjanjian fidusia. Masyarakat diimbau agar langsung berhenti di pos atau kantor polisi terdekat jika sedang dalam posisi dikejar debt collector. Untuk kolektor le cabur le bani begal le. Dari Bangkalan, Jawa Timur, Taufik Syahrawi, iNews melaporkan. Untuk kolektor. Ya, dalam rangka hari ulang tahun ke-497 Jakarta yang jatuh pada hari ini, warga bisa menikmati sejumlah promo spesial. Di antaranya adalah naik transportasi publik hanya Rp1 hingga harga khusus untuk masuk ke sejumlah lokasi wisata. Pemirsa, ada yang belum tahu tujuan mau kemana di akhir pekan ini? Kayaknya cocok nih untuk ngabisin waktu di Jakarta. Ya, dalam rangka hari ulang tahun ke-497 Jakarta, sejumlah promo menarik ditawarkan untuk warga Jakarta dan sekitarnya. Salah satunya berkeliling Jakarta menggunakan sejumlah transportasi umum. Mumpung tarifnya lagi Rp1 nih. Tidak hanya LRT, tarif Rp1 berlaku untuk Transjakarta dan juga MRT. Anda bisa menikmatinya mulai hari ini hingga besok hari. Selain itu, tarif kereta cepat Wus juga mendapat potongan harga sebesar 20%. Promo ini berlaku khusus perjalanan tujuan Jakarta untuk kelas kursi premium ekonomi. Bagi yang mau berwisata,
Ancol menawarkan harga khusus, yakni Rp150.000 untuk tiket masuk dan terusan ke sejumlah wahana rekreasi seperti Dufan, Atlantis, hingga SeaWorld. Selain itu, Taman Mini Indonesia Indah juga memberikan harga promo tiket beli 1, gratis 1. Gimana pemirsa? Rasanya seru ya menghabiskan libur akhir pekan di Jakarta saja? Dari Jakarta, Tim Liputan iNews melaporkan. Ya, kawasan wisata Ancol menjadi salah satu titik perayaan HUT ke-497 Kota Jakarta hari ini. Lalu apa saja kegiatan di Ancol untuk menyambut ulang tahun Jakarta? Sudah ada rekan Yasmin Atania di sana, langsung kita sapa. Yasmin, apa saja kegiatan pagi ini di Ancol dalam rangka HUT DKI? Silakan Yasmin. Ya baik, selamat pagi menjelang siang Juno dan juga pemirsa. Nampaknya warga Jakarta dan sekitarnya akan dimanjakan dengan berbagai event menarik. Tentunya dalam menyambut hari ulang tahun Jakarta ke-497. Adapun untuk hari ini akan digelar festival layang-layang yang bertajuk International Festival Kite 2024 yang akan berlangsung di Pantai Lagun Ancol tempat saya melaporkan saat ini. Namun untuk pagi ini nampaknya memang belum ada tanda-tanda festival tersebut akan dimulai. Berdasarkan informasi yang kami terima dari pihak petugas di sini, nampaknya keramaian baru akan terjadi pada sore hari nanti. Mengingat akan ada 11 negara yang turut berpartisipasi dalam festival layang-layang internasional tersebut. Nantinya akan ada sejumlah layang-layang yang tentunya akan dihadirkan dan bisa dilihat langsung oleh masyarakat dari segi bentuk, warna maupun ukuran yang tentunya unik dan juga menarik ya. Tapi meskipun festival nampaknya belum dimulai untuk saat ini, saya melihat sejumlah pengunjung sudah mulai berdatangan di pagi hari ini yang turut serta membawa anak-anak maupun keluarga untuk bermain pasir di tepi pantai. Dan saya akan coba untuk mewawancarai salah satu pengunjung yang datang ke sini dan nampaknya sedang asyik bermain pasir di sini. Halo Mbak, selamat pagi menjelang siang dengan Mbak siapa dan asal dari mana? Dari Mbak Nanta, dari Jaksel. Dari Jaksel? Iya. Oke. Mbak memang sengaja datang ke sini di akhir pekan di hari ulang tahun Jakarta atau seperti apa nih Mbak? Iya, sengaja soalnya mau lihat festival layang-layang nanti sore kan. Okay. Jadi sengaja ngajak keluarga lihat-lihat festival itu, terus main-main di pantai sama-sama keluarga gitu. Sama keluarga. Iya. Ya. Kalau boleh Mbak datang sama siapa aja nih Mbak? Sama ada ibu, ada bapak, ada adik, ada kakak yang di sana. Seram ya, satu keluarga. Satu keluarga ya Mbak ya. Iya. Nah nanti rencananya setelah main pasir mau kemana lagi Mbak di sini di Ancol? Niatnya mau festival layang-layang kan nanti sore itu berbagai negara kan kesini. Nah, saya mau saksikan itu sih. Pengen nonton itu. Pengen nonton itu langsung. Oke, Mbak ini kan hari ini Jakarta sedang ulang tahun ke-497. Mungkin ada harapan nggak Mbak sebagai warga Jakarta Mbak? Harapannya semoga semakin maju kota Jakarta, terus semakin sukses ya, terus makmur juga. Ya udah kayak gitu aja sih intinya gitu. Baik, terima kasih banyak Mbak Nanta. Selamat kembali beraktivitas bermain bersama adenya. Terima kasih. Iya, Juna dan juga pemirsa, itulah tadi wawancara kami dengan salah satu pengunjung di sini yang memang datang ke sini tadinya selain ingin bermain pasir, ingin juga untuk melihat festival layang-layang yang akan berlangsung mulai hari ini 22 Juni hingga 7 Juli 2024. Jadi bagi Anda pemirsa yang masih bingung ingin menghabiskan waktu akhir pekan kemana, bisa langsung datang ke kawasan Ancol, Jakarta Utara. Nah, selain nanti akan ada festival layang-layang, ada juga event seru lainnya di kawasan Ancol ini yang mana nanti malam akan berlangsung konser musik persembahan dari Dewa featuring Firza yang akan dimulai pada pukul 18 waktu Indonesia Barat di Pantai Karnaval Ancol. Jadi tunggu apa lagi? Bisa langsung datang ke sini. Juno. Oke Yasmin, menarik sekali tadi ada festival layang-layang nanti sore, ada 11 negara dan juga bagaimana nanti juga ada konser ya. Terima kasih Yasmin, selamat menikmati Ancol, selamat bertugas kembali. Dan kita lanjutkan pemirsa, kita tahu hari ini kota Jakarta memasuki usianya yang ke-497 tahun. Di momen ulang tahun kali ini sekaligus melepas status ibu kota negara menjadi daerah khusus Jakarta. Tepat hari ini, kota Jakarta berulang tahun yang ke-497 tahun. Pada momen ulang tahun kali ini, Jakarta akan melepas status ibu kota negara dan berganti nama menjadi daerah khusus Jakarta. Budayawan Betawi mengatakan meski tidak lagi menyandang status ibu kota, adat istiadat atau budaya yang melekat di Jakarta khususnya Betawi harus tetap dilestarikan.
dengan tidak jadi ibu kota, Jakarta harus punya warna yang lebih khas. Warna apa yang ingin ditonjolkan sebagai sebuah kota. Nah, kami berharap dalam hal ini kebudayaan Betawi itu menjadi tuan rumah. Sementara itu, meski berat melepas status sebagai ibu kota, warga berharap Jakarta bisa lebih maju dan sejahtera. Menurut saya sih nggak jadi masalah ya itu, karena kan tetap Jakarta tuh sebagai ikon gitu kan dari negaranya sendiri gitu di Indonesia. Sedikit sedih sih. Iya. Karena kayak Jakarta tuh udah nyantol banget buat jadi ibu kota. Udah cocok banget. Ya, moga maksudnya tetap jaya lah seperti sedia kala, tidak kalau tentang nggak jadi ibu kota jadi semakin sepi, enggak juga, mudah-mudahan lebih baik lagi. Semoga walaupun dia pindah tetap Jakarta lebih maju juga, walaupun tidak sebagai ibu kota kembali ya. Selamat ulang tahun Jakarta, semoga semakin maju, rakyatnya sejahtera, dan menjadi kota yang nyaman bagi warganya. Dari Jakarta, Hendri Aprila, Nadifa Adian, iNews melaporkan. Ya pemirsa, Jakarta Fair 2024 bukan hanya tentang pameran industri dan hiburan spektakuler. Bagi pecinta kuliner, ajang tahunan terbesar di Indonesia ini adalah surga yang menyajikan berbagai makanan khas Betawi yang menggugah selera. Kota Jakarta berusia 497 tahun. Sekarang saya berada di Pekan Raya Jakarta yang setiap tahunnya digelar untuk memperingati ulang tahun Jakarta. Nah, di sini juga ada beragam kuliner. Salah satunya kuliner khas Betawi yang rasanya gurih-gurih manis. Namanya kerak telur. Kayak gimana? Yuk kita lihat. Berkunjung ke Jakarta Fair Kemayoran, Anda tidak hanya bisa menikmati hiburan dan belanja, tetapi juga merasakan kekayaan cita rasa kuliner tradisional yang memikat. Salah satunya kerak telur, yang menjadi ikon kuliner tradisional khas Betawi dan tidak pernah absen dari arena Pekan Raya Jakarta. Oke, nah kalau boleh tahu omsetnya berapa sih Bang? Naik atau enggak? Ya, alhamdulillah sih ada aja Kak. Oke. Ini mau telur bebek apa ayam Kak? Telur bebek dong, yang paling gurih kan tadi. Makanan ini terbuat dari beras ketan, telur, udang kering, dan kelapa parut sangrai yang dimasak di atas arang panas. Rasanya yang gurih dan teksturnya yang renyah menjadikannya favorit bagi pengunjung Jakarta Fair. Namun seiring perkembangan zaman, makanan khas Betawi ini makin terpinggirkan. Pemirsa, ini rasa kerak telur bebeknya gurih, renyah, dan karena di dalamnya saya minta ada cabai, jadi rasanya agak pedes-pedes gitu. Tapi ini mungkin buat pemirsa yang mau cobain kerak telur khas Betawi atau jajanan khas Betawi lainnya, bisa langsung datang aja ke Pekan Raya Jakarta di Kemayoran, Jakarta Pusat yang yang berlangsung selama 1 bulan, yakni sejak 12 Juni hingga 14 Juli mendatang. Dari Jakarta, Giseliano Rahma, Andri Setiawan, Surya Lisantoso, iNews melaporkan. Tepat pukul jam 12 malam, ratusan warga dari berbagai wilayah Jakarta memadati bundaran Hotel Indonesia di kawasan Jakarta Pusat untuk merayakan pergantian hari ulang tahun Kota Jakarta yang ke-497. Selain menyanyikan lagu Selamat Ulang Tahun, warga juga menyalakan kembang api di tengah-tengah bundaran. Kejadian di Pasar 2. Akibat diterpa angin kencang, 2 rumah warga di Jalan Yosudarso, Pekan Labuhan, Medan Labuhan, Sumatera Utara, roboh tertimpa pohon ketapang. Menurut keterangan korban, kejadian bermula saat hujan turun dengan deras dan disertai angin yang cukup kencang. Beruntung pemilik rumah sempat keluar sesaat sebelum tertimpa pohon. Tim rescue pemadam kebakaran mengevakuasi seorang mahasiswa yang terjebak selama 2,5 jam di kamar mandi rumah kos yang ditempatinya di Palangkaraya, Kalimantan Tengah. Mahasiswa tersebut terkunci di dalam kamar mandi setelah kunci kamar mandi patah. Korban berhasil dikeluarkan setelah pintu kamar mandi berhasil didobrak petugas. Pemirsa, bagi Anda yang gemar melakukan pembayaran dan browsing menggunakan QR Code, perlu hati-hati karena kejahatan phishing atau QR Code phishing kini tengah menjamur dan memanfaatkan kelengahan pengguna ponsel untuk mencuri data pribadi hingga data kredensial mobile banking kita. Apa itu phishing dan bagaimana mencegahnya? Berikut kami hadirkan ulasannya dalam Faktapedia.
Jadi pada prinsipnya QR Code ini sama dengan memberikan satu tautan. Link itu diberikan dalam bentuk titik-titik di dalam QR Code. Jadi yang jadi masalah, titik-titik dalam QR Code ini hanya bisa dimengerti oleh aplikasi, dimengerti oleh mesin. Jadi bagi kita, mata orang awam, nggak bisa membedakan antara QR yang pembayaran dengan QR phishing. Phishing yang merupakan QR code phishing ini persis sama dengan phishing. Jadi korbannya akan dialihkan ke tautan yang tidak seharusnya. Biasanya jika terjadi pengalihan ke tautan situs phishing dan situs itu menyarankan hal yang jahat, contohnya scan QR code lalu diarahkan untuk menginstal APK. Biasanya itu APK pencuri SMS dan buntut-buntutnya nanti mobile banking atau dari m-bankingnya konsumen itu yang akan diambil. Kita sebagai konsumen ketika berbelanja, mungkin ada baiknya kita sedikit teliti dan berpartisipasi. Tiap kali bayar kita lihat, ini nama tokonya apa, lalu bayarnya kemana. Kalau memang nggak cocok, kita tanya, loh ini kenapa nih? Nama tokonya nggak cocok. Itu setidaknya yang bisa dilakukan oleh konsumen. Nah, untuk phishing yang sifatnya phishing dan mencuri data, jadi ya sangat tidak disarankan untuk sembarangan scan QR. Apalagi waktu di-scan, dia minta masukkan kredensial, udah itu 100% pasti nipu. Pemirsa, setelah selesai seluruh rangkaian Puncak Haji 2024, sebagian jemaah haji dari Indonesia secara bertahap bersiap untuk kembali ke tanah air. Sebelum menuju kampung halaman, jemaah tak lupa membeli buah tangan sehingga toko oleh-oleh di sekitar Masjid Nabawi ramai diserbu jemaah haji. Sejumlah toko oleh-oleh di sekitar Masjid Nabawi, Kota Madinah, Arab Saudi, ramai dikunjungi jemaah haji termasuk dari Indonesia. Toko yang berada di dalam gedung ini menyediakan beragam cenderamata dan oleh-oleh dengan harga yang relatif murah. Bahkan, salah satu toko ada yang menjual barang serba Rp1 atau setara dengan Rp4.000 lebih. Berbagai buah tangan mulai makanan seperti kurma, coklat, aneka kacang-kacangan serta kismis tersedia. Selain itu, dijajakan juga berbagai macam bentuk tasbih, gelang, henna, hingga aneka perlengkapan untuk sholat. Belanja untuk suami dan anak-anak, sama untuk cucu, Rp2. Rp2. Makassar. Besar. Seperti diketahui, seluruh puncak ibadah haji 2024 telah selesai dilakukan. Sebagian jemaah dari seluruh dunia bersiap pulang ke negaranya masing-masing, termasuk jemaah haji Indonesia. Dari Madinah, Arab Saudi, Widya Misela, iNews melaporkan.